Oke, halo rekan-rekan traders ya. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan share tentang ya kita tukar pikiran aja lah ya mungkin. Kan dalam beberapa hari ini Anda tahu apa yang sedang hits yaitu Pak Jokowi marah-marah di hadapan para menterinya ya kan seperti itu. Dan kalau kita searching di Google Jokowi marah, nah yang kena sentil ini publik menilai bahwa yang kena sentil ini adalah Pak Terawan Kemenkes. Dan seperti itu. Cuma kalau Anda lihat besoknya Pak Terawan ya bisa dibilang dibela oleh Bu Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa anggaran untuk kesehatan itu bukan serta-merta ada di bawah Kemenkes semua, tapi contoh anggaran kesehatan itu juga ada yang dalam bentuknya diskon pajak untuk para rumah sakit misalnya seperti itu. Jadi anggaran untuk kesehatan tuh banyak. Cuma uh, publik juga menilai bahwa sebenarnya ini duitnya ada apa enggak sih? Kok sampai yang dikucurkan itu masih terlalu minim? Ya kan? Karena kalau terlalu minim kasihan juga contoh misalnya tenaga medis yang belum dibayar padahal sudah banting tulang menolong pasien-pasien COVID seperti itu ya kan. Publik bertanya-tanya duitnya ini ada apa enggak? Seperti itu. Nah, terus kalau saya tidak akan bicara soal politiknya tapi akan lebih ke perspektif ini saya berpikir agak heran kenapa dalam beberapa hari terakhir rupiah melemah terhadap US dollar. Yang tadinya udah bagus-bagus 14.100, 14.000, 14.100, sempat 13.800. Sekarang sudah 14.500 melemah. Rupiahnya melemah. Nah, jadi saya coba cari searching dengan keyword Ibu Sri Mulyani gitu ya. Tapi beritanya itu ketutup semua. Yang lebih banyak muncul itu coba Anda searching di Google ya Ibu Sri Mulyani gitu ya. Jebret, yang muncul itu adalah soal Pak Jokowi marah, terus Ibu Sri Mulyani menjelaskan tentang anggaran kesehatan, Ibu Sri Mulyani membela Pak Terawan, seperti itu. Ada satu berita yang tertutup dan untungnya teman saya yang kerja di salah satu fund manager mengingatkan saya, kamu masih ingat gak tentang para anggota DPR yang mengusulkan agar jadi DPR ini mengusulkan ke pemerintah agar Indonesia mencetak uang 600 T ya, 600 triliun cetak uang. Nah, cetak uang ini tentu saja biasanya kalau dibilang cetak uang, oh, otomatis yang ada di dalam benak Anda dan saya biasanya adalah BI akan cetak uang fisik ya, uang kertas tuh dicetak lagi. Padahal zaman sekarang untuk yang namanya cetak uang itu tidak perlu dalam bentuk fisik. BI cukup ibaratnya kayak sulap, tring, munculkan beberapa digit, udah itu namanya di rekening seseorang itu namanya nyetak duit. Nah, banyak yang pada saat itu keberatan. Katanya jangan cetak duit. Ah, seperti itu ya. Ide apa tuh? DPR ini gini 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 gini. Tapi teman saya ingatkan, itu kayaknya bakal beneran terjadi loh, dia bilang. Jadi saya coba cari-cari beritanya. Ketemulah salah satu berita. Agak susah memang cari beritanya, tapi untung ketemu. Nah, nah ini, klik. Anda bisa lihat headline-nya itu di situ. eh Kemenq dan BI. Nah, ya, berita tanggal 29 Juni. Kemenq dan BI diskusikan dua skema pembelian obligasi pemerintah berimbal hasil rendah. Jadi ibaratnya BI boleh beli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan kupon atau dengan bunga yang rendah. Jadi ibaratnya BI ngasih utangan, tapi BI cuma terima bunganya kecil. Seperti itu. Ya mungkin Anda akan bilang, oh itu bukannya sudah terjadi, di mana kalau pemerintah menerbitkan SUN atau SBN, bukankah BI yang akan menjadi salah satu standby buyer di pasar premier sekarang, bukan lagi di sekunder tapi di pasar perdananya. Ya awalnya saya berpikir, oh ya, ya mungkin itu bukan ternyata. Jadi
Nah, di sini nih, saya kaget juga ngelihat bahwa di sini. Jadi ada dua skema yang sedang dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Ya, nih, awal bulan ini, berarti awal bulan Juni, anggota parlemen mendesak BI untuk membeli obligasi dengan kupon di bawah kurs pasar. Jadi artinya dengan bunga yang lebih rendah daripada harga wajar supaya beban negara untuk membayar bunga tidak terlalu besar. Ya, untuk membantu upaya ekonomi terhindar dari resesi. Dalam sidang parlemen pada hari ini, Senin 29 Mei, ya mengungkapkan dua skema yang sedang dibahas dengan BI. Trendeng. Jadi sebenarnya memang ada skema untuk mencetak duit sebenarnya. Nah, kita lihat skemanya apa? Skema pertama, BI akan menanggung hingga 100% beban bunga. Ini bahasa simpelnya adalah BI ngasih utangan tapi nggak dapat bunga sama sekali. Jadi pemerintah menerbitkan obligasi yang beli BI, tapi BI tidak terima bunga sama sekali. Ya. Jadi untuk kepentingan publik. Jadi dengan alasan untuk kepentingan publik. Jadi artinya BI nyetak duit, yaitu bahasa kasarnya sudah. Simpelnya BI beli obligasi surat utang yang diterbitkan pemerintah, tapi nggak ada kuponnya, nggak ada bunganya. Jadi BI nggak akan terima bunga sama sekali. Otomatis ketika pemerintah menerbitkan surat utang, trade yang beli BI, otomatis saldo di pemerintah kan muncul. Sekian. Berapa sih sebenarnya? Nah, skema yang pertama itu adalah kalau tanpa bunga, berapa sih yang akan diterbitkan, yang diusulkan oleh pemerintah? 393 triliun. Skema pertama nih. Jadi terbitkan surat utang tanpa bunga sebanyak 397 triliun. Skema yang pertama. Skema yang kedua, ya. Jadi ibarat usulan yang kedua, akan menargetkan dunia usaha, BI dapat membeli obligasi dengan kupon serendah 1 poin persentase di bawah suku bunga acuan untuk membantu program dana senilai 505 triliun. Jadi 1% di bawah suku bunga acuan. BI 7 days repo rate saat ini kan 4,25. Jadi ibaratnya cuman 3,25. Kecil banget. Ya. Jadi sebenarnya semua hiruk pikuk belakangan ini di mana Pak Jokowi marah, kemudian yang kelihatan kena sentil adalah Pak Menkes Terawan, Bu Sri Mulyani membela Pak Terawan. Publik itu bertanya-tanya, ini Pak Jokowi sampai marah ini sebenarnya kemudian anggaran yang sudah dikucurkan dari untuk kesehatan kok sedikit, itu apakah duitnya ada atau tidak sebenarnya? Itu publik kan bertanya-tanya. Jawabannya itu akan susah. Cuma saya melihat ini duitnya sedang diusahakan. Ya ini, mungkin loh ya. Nah, cuma implikasinya adalah kalau seandainya ini dilakukan, ini kan sama dengan nyetak duit. Jadi ibaratnya pemerintah terbitkan surat utang. Seperti itu ya. Di mana jaminannya adalah pemerintah itu sendiri yang pasti akan bayar. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah BI, Bank Indonesia. Seperti itu. Kalau tanpa bunga 397 triliun. BI akan memunculkan angka nol yang sangat banyak di akunnya pemerintah. Trade itu namanya cetak duit. Ya, itu namanya cetak duit. Kalau pakai bunga 3,25% per tahun, 505 triliun. Cetak duit ini. Seperti itu. Nah, kapankah akan diputuskan? Kemarin sih saya terima info katanya harusnya diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Juli. Cuma mundur menjadi minggu depannya karena masih ada beberapa perundang-undangan yang harus disahkan terlebih dahulu agar hal ini bisa terjadi.
tapi kemungkinan besar pasti akan terjadi di mana pemerintah menerbitkan surat utang, pembelinya adalah BI, single buyer. Seperti itu. Karena saat ini kalau mau ngutang ke luar negeri juga susah, karena luar negeri juga melakukan hal yang sama seperti ini. Contoh di Amerika dengan The Fed yang membeli banyak surat utang, baik itu corporate maupun surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Seperti itu. Amerika loh ya, bayangin Amerika. Ya, China juga. Ya, semua Uni Eropa juga sama. Jadi pemerintah Indonesia pun akan melakukan ini karena semua negara-negara lain berbondong-bondong pegang cash, lebih baik injek untuk negara mereka sendiri daripada beli surat utang negara lain. Karena sama-sama lagi menyelamatkan perekonomian masing-masing. Cuma masalahnya adalah kalau duit dicetak lebih banyak, maka itu sama saja nantinya ditakutkan, dikhawatirkan ke depannya akan terjadi yang namanya inflasi yang meningkat. Karena jumlah uang beredar bertambah banyak. Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hari terakhir rupiah melemah terhadap US dollar yang tadinya cuma 14.100, 14.000. Nah, hari Jumat itu di 14.500-an. Seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, ini apa namanya, yang ini kemungkinan besar minggu depan pasti akan diketok palu, ya kemungkinan besar, karena sudah nggak ada, ya kalau mau dibilang pesimis sih, hampir nggak ada jalan lain ya. Soalnya kalau mau utang, terbitkan sun, sukuk, ori, aduh kecil banget. Dapatnya dikit, paling berapa puluhan triliun. Nah, sedangkan negara lagi butuh dana sampai ratusan triliun, seperti itu. Penerimaan pajak juga akan pasti turun karena ekonomi lesu, seperti ini. Jadi butuh ibaratnya kas dalam jumlah banyak nih. Satu-satunya cara yang paling cepat adalah seperti ini. Dan kalau ini diketok palu, kemungkinan besar nantinya ke depan akan menimbulkan inflasi. Seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi marah-marah karena lambatnya dana kesehatan dikucurkan dan yang stimulus yang lain-lain juga mungkin ya. Pertanyaannya apakah dananya ada atau memang dananya tidak ada? Kalau dananya ada, ngapain Pak Jokowi marah-marah seperti itu? Apakah memang menterinya yang salah? Atau cuma, ya ini lagi, sekali lagi, strategi dari Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle. Karena pesan beliau adalah di saat krisis, aturan-aturan yang diterbitkan tidak bisa lagi aturan-aturan yang berjalan seperti business as usual, harus kreatif, harus berani. Nah, salah satu caranya adalah ya seperti ini, di mana BI akan membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, besarnya sekian ratus triliun, ada yang pakai bunga, ada yang tidak pakai bunga. Jadi ada dua pilihan nih, mana? Ini salah satu cara yang tidak normal, seperti itu. Ya. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah sebaiknya memang ini bisa dikatakan jalan satu-satunya, yaitu pemerintah mencetak uang, BI cetak uang, ya pemerintah cetak uang seperti ini, yang mana di kedepan hari akan menimbulkan inflasi, atau ada cara lain yang lebih baik untuk menolong perekonomian Indonesia yang belakangan sedang jalan di tempat, bahkan bisa jadi kuartal kedua ini minus. Kuartal ketiga masih gelap nih, apakah akan minus juga atau tidak. Karena kalau kuartal ketiga GDP-nya masih minus, maka kita masuk resesi. Resesi itu adalah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Kita sudah lama sekali tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Terakhir kali kalau tidak salah tahun 98 itu. Ya, 2008 saja kayaknya kita tidak masuk resesi. Seingat saya tidak masuk resesi. Jadi menurut Anda seperti apa? Apakah pantas kita cetak uang lagi atau masih ada jalan lain?